Merdeka, merdeka, merdeka. Salam sehat untuk pelajar, anak-anak yang terkasih. Pada kali ini kita akan membahas tentang mereka yang berjuang bagi bangsa yang tidak boleh kita lupakan pada saat menyukseskan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Tapi sebelumnya, mari kita simak kembali isi pidato proklamasi berikut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, sekarang kita akan membahas para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Yang pertama adalah Presiden pertama negara kita, Insinyur Soekarno. Beliau merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Meida bersama dengan Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama dengan Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Yang kedua ada Bung Hatta. Dr. Andus H. Muhammad Hatta atau yang disebut dengan Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1002. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama dengan Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama dengan Bung Karno. Sebagai wakil presiden pertama Indonesia, beliau juga adalah bapak koperasi negara kita ini. Ketiga, Mr. Ahmad Subarjo lahir di Kerawang, Jawa Barat 23 Maret tahun 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Mr. Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Mr. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Meida bersama dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Yang berikutnya ada Bung Sukarni. Bung Sukarni lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Juli tahun 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartowi Wirjo. Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda yang berjuang dengan gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dan berikutnya adalah Fatmawati. Sarina ini nama aslinya adalah Fatimah. Beliau lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Sarina ini adalah orang yang menjahit
bendera Sangsaka Merah Putih yang akan dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan yang berikutnya adalah Sayuti Milik. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Milik. Bung ini adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bung Sayuti Milik mengetik teks proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Berikutnya adalah Latif Hendra Diningrat. Raden Mas Abdul Latif Hendra Diningrat lahir di Jakarta pada tanggal 15 Februari 1911. Merupakan prajurit pembela tanah air atau yang disebut dengan PETA di masa pendudukan Jepang. Latif aktif sebagai militer yang didirikan oleh Jepang dan bergabung dalam organisasi tentara bentukan Jepang. Beliau adalah orang yang berjasa dalam pengibaran bendera merah putih. Selain Bung Latif, ada juga Suhut Sastrokusumo. Lahir pada tahun 1920. Beliau merupakan anggota barisan pelopor yang merupakan bentukan negara Jepang. Saat upacara proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Suhut turut bertugas sebagai pengibar bendera merah putih. Dan pengibar bendera yang ketiga adalah seorang Sarina yang bernama Surastri Karma atau SK Trimurti. Beliau lahir di Boyolali, Jawa Tengah pada tanggal 11 Mei 1912. Ia menjalani pendidikan dasar di Normal School dan AMS di Surakarta. Setelah itu melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia atau sekarang UI. Selama masa pergerakan, SK Trimurti aktif di Partai Indonesia atau Pertindo. Selain itu, beliau juga pernah menjadi guru sekolah dasar atau guru SD seperti Pak Guru. Sarina SK Trimurti selain menjadi guru sekolah dasar, ia juga berprofesi sebagai jurnalis. Tahukah kamu, ia pernah dipenjarakan pada saat mendistribusi Latif anti kolonial, yang mana dia membuat sebuah tulisan dan akan tetapi pada saat di penjara, semangat berjuangnya tidaklah berhenti atau menurun. Justru dia semakin kritis dalam membuat tulisan-tulisannya, terlebih untuk para negara penjajah. Baik Bung dan Sarina, demikianlah penjelasan tentang para pejuang kita yang telah menyukseskan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semoga dengan video ini dapat bermanfaat untuk menumbuh kembangkan cinta tanah airmu dan sikap patriotisme. Dan semoga dengan ini anak-anak sekalian dapat semakin mencintai negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam sehat.